Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Rabu 7 dari bulan Juni 2024 bertepatan dengan As-Safar hari ketiga 1446 Hijriah. Kita lanjutkan kajian tatbik dari pijat refleksologi, yang mana sekarang kita sudah masuk kepada bab yang terakhir, dan insya Allah pelajaran mungkin akan berjalan 2 kali lagi, tentang permasalahan tatbik nuqatir rijl ma'a anwa'il amrad, praktek dari titik-titik refleksologi yang dihubungkan dengan penyakit. Maka kita telah masuk kepada penyakit kumpulan yang kedua, amradul idham wal mafasil wal adalat, sakit yang berhubungan dengan persendirian dan juga tulang dan juga otot-otot. Maka dia seperti rheumatiz al-adalat dan rheumatiz al-mafsali, maknanya dia adalah penyakit rematik pada otot dan rematik pada mafsal, maknanya pada persendian, dan juga gout, nakros, dan sciatic nerve, irkenasa, dan juga alam asfal dohar, dari barit. Maka di sini titik-titik yang paling penting telah disebutkan di dalam kitab, seperti titik nomor 13, yang mana dia adalah paratiroid, dan juga nomor 12 tiroid, yang mana tiroid dan paratiroid di sini nomor 12 dan nomor 13 ini titik asas dari alam mafasil, dari sakit persendian, sakit otot, dan juga titik yang harus dilewati seperti solar plexus dan adrenalin. Itu juga sangat penting, adrenalin untuk mengurangi rasa sakit, dan juga solar plexus untuk memberikan simpul-simpul tambih pengingat kepada anggota-anggota badan di dalam, dan begitupun titik-titik yang berhubungan dengan pendukung dari penyakit-penyakit ini, seperti nomor 10, yakni semua permasalahan tangan dan bahu, dan nomor 11 dinamakan trapesius, maknanya adalah layang-layang yang ada di belakang leher dan pundak kita. Itu kebanyakan orang sakit, soldier. Begitupun bahu, dan begitupun leher, nomor 7. Maka ini adalah titik-titik yang penting, dan juga titik pituitari, dan yang paling penting juga titik kaki 35. Ini titik-titik inti. Kemudian setelah itu masuk kepada titik pembuangan dari tinja, maka masuk kepada sistem pencernaan 15, 16, 17, dan lebih baik juga usus besar kolon 26, 27, 28, 29, agar penyakit gout misalnya ataupun penyakit rematis itu dibuang kelebihan zat-zat yang membuat sakit di dalam badan. Dan juga sistem dari urin seperti kila, ginjal, dan ureter, dan juga kandung kemih dipijat agar inflamatori ataupun pembengkakan ataupun rasa sakit yang membengkak di kaki, di lutut, dan seterusnya
itu akan dibuang dengan saluran kencing. Begitupun gout ataupun nakros ataupun asam urat, maka dibuang. Dan begitupun titik-titik yang penting juga dari bab yang kedua ini, penyakit sakit pada persendian dan otot adalah juga titik limfawi agar memproduksi sel darah putih dan membangun kekuatan bagi tubuh. Maka sekarang kita masuk kepada bab yang berikutnya. Bab yang ketiga, amradus sya'r wa ra's. Maka sakit yang berhubungan dengan rambut dan berhubungan dengan kepala. Maka ini perkara yang mudah dan juga perkara yang sering kalian rasakan, terutama sakit kepala. Maka kita para tulabul ilm tentunya kita berjuang keras untuk menuntut ilmu. Maka kita kadang-kadang begadang, namun begadang bukan pada internet dan nobar, nonton bareng, awas, atau game. Ini maka bisa menjadikan penyebab kalian keluar dari kebaikan ini suatu hari nanti dengan penyebab yang mudah. Bagaimana Allah akan mengeluarkan kalian dari kenikmatan ini. Namun di sini dia berjuang menghafal, bangun jam 4 dan tidurnya kurang, maka akan sakit kepala. Ataupun dalam keadaan badannya lemah, maka dia akan sakit kepala. Maka kumpulan yang kita berikan di sini penyakit yang berhubungan dengan kepala dan rambut. Pertama, dha'af wa suqutus sya'r. Maka dia adalah rambut yang rontok yang menyebabkan kebotakan. Maka di sini juga penyakit dari kepala. Ataupun kuruh ra's wa qusratus sya'r. Luka-luka di kepala, borokan di kepala. Itu juga penyakit dari kulit kepala. Dan nomor 22, syaqiqah, sudah nisfu ra's, dan Parkinson, wajah ra's. Maka semua titik-titik ini, terutama masalah rambut kita lewatkan, rontok rambut dan sebagainya. Alhamdulillah kita orang-orang Indonesia rambutnya bagus, rambutnya panjang-panjang dan bagus. Kita masuk ke nomor 22, syaqiqah. Maka syaqiqah adalah sudah nisfu ra's. Dia adalah migraine, bahasa Inggrisnya sakit setengah dari kepala. Dan ini disebabkan banyak penyebab seperti kurang tidur atau seperti otot-otot leher yang sakit, ataupun bisa jadi dalam keadaan kurang gizi. Maka syaqiqah dia sudah nisfu ra's, dipijat nomor 1, 2, 4, 5, 15, 16, 17. Maka 1 seperti ma'ruf dia adalah muh, ini otak, dan dia berada di ujung kaki, bagian kanan kaki. Dan kemudian nomor 2, dan nomor 2 adalah jabin, bagian dahi. Maka kedua titik ini titik yang asas, yang berhubungan langsung dengan penyakit. Kemudian nomor 4 berhubungan dengan gudah hipofisis ataupun pituitari, yang mana dia adalah bagaikan biji kacang polong berada di tengah, di bawah otak. Dan dia yang mengatur nanti rasa sakit. Maka dipijit pituitari. Dan nomor 1 otak cerebrum, otak besar.
Maka ini adalah perkara-perkara yang sangat penting untuk penyakit ini. Maka nomor 4 juga nomor 5. Yang mana nomor 5 di sini adalah trigeminus. Yang mana trigeminus adalah otot-otot yang menjadi bagian besar dari wajah kita. Dari pipi kita sampai kepala. Orang-orang yang sakit syakikoh, baik kanan ataupun kiri, dia akan merasakan sakit juga. Maka nomor 4 dan nomor 5 dan nomor 15, 16, 17. Kenapa hubungannya 15, 16, 17? Masuk kepada pembuangan atau pencernaan. Pencernaan karena banyak dari orang-orang sakit syakikoh karena pencernaan yang buruk. Setiap pencernaan jika buruk, nanti larinya akan sakit kepala. Seperti orang yang terkena tukak lambung, itu pencernaan yang buruk. Ujung-ujungnya sakit kepala. Penyakit berhubungan dengan lambung karena makan cabai dan sebagainya, nanti ujung-ujungnya sakit kepala dari lambung. Maka dipijat lambungnya juga. Dan ini adalah titik-titik inti dan pendukung. Dan seperti biasa sebelum dimulai dipijatlah solar plexus. Dan juga adrenalin penting. Karena adrenalin jika kurang di dalam tubuh dia akan membuat pusing karena lemah. Maka dipijat titik adrenalin agar semangat. Maka ini syakikoh. Dan 23 Parkinson. Parkinson adalah penyakit kepala yang sakit. Dan ini menyeluruh, tidak setengah kepala. Tetapi dia menyeluruh kepala semuanya. Maka Parkinson di sini penyakit yang disebutkan oleh oleh Muhammad Ali Clay. Nah, siapa tuh? Petinju. Karena setiap pertandingan sampai 15 ronde, 14 ronde, terpukul kepalanya terus. Akhirnya sakit kepala. Maka di sini Parkinson dari jenis sakit kepala, maka titik nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, 5 harus dipijat. Ini titik-titik inti. Dan titik-titik yang tidak intinya tadi juga lambung dan juga limfofisis, semua titik-titik yang menguatkan daya tahan tubuh 39, 39A, 40, 41, maka ini pun dipijat. Maka selesai dari titik-titik kepala, sehingga nanti sekarang dipraktekkan adalah titik-titik kepala berfokus. Kalau kemarin antum fokus kepada titik tangan, titik kaki, titik paratiroid, titik tiroid, dan titik trapesius nomor 11. Itu yang kalian laksanakan. Sekarang berpindah kepada jempol besar. Jempol besar di sini nomor 1 yang berupa cerebum, dan nomor 2 yang berupa dahi, dan juga otak kecil, yang mana otak kecil ini juga sangat penting, mukheh dan paratiroid, guda hipofisis, pituitari, dan trigeminus, dan juga unuk nomor 7 dimasukkan. Karena bisa jadi sakit kepala karena leher yang salah tidur atau leher yang tegang, itu akan membuat sakit kepala ditambah dengan leher. Maka kesimpulannya, nanti prakteknya orang-orang yang ahli refleksologi, dia tidak akan tergantung dengan titik-titik tertentu, tetapi dia berimprovisasi. Berimprovisasi, misalnya ada orang sakit kepala, kita mempunyai tensi darah, maka diperiksa darahnya, ternyata hypertension, darah tinggi, ataupun hypotension, darah rendah. Oh, itu penyebabnya.
Maka dia tinggal berimprovisasi. Semua titik-titik yang berhubungan dengan kepala dipijit dan juga titik jantung agar berdegup dengan kencang jika hipofisis, kurang tidur, darah rendah, maka ditunjang dengan titik-titik yang lain, adrenalin ditingkatkan. Dari semua titik-titik yang kalian pelajari, apa fungsi dari anatomi badannya, seperti yang kami berikan, maka di situ nanti kalian beristimbat. Oh, ini darah tinggi ternyata, sakit kepalanya. Maka dipijit nanti titik jantung agar jantungnya tidak berdegup dengan kencang misalnya. Dan juga titik-titik kepala agar tidak sakit dan seterusnya. Maka pada hakikatnya nanti kalian akan berimprovisasi sendiri. Apa yang kami berikan hanya sekedar inti, maka nanti kalian akan bermain-main sendiri. Sekarang kita masuk kepada bab yang keempat, maka kita tinggalkan sekarang bab kepala dan rambut yang berhubungan dengan otak, berhubungan dengan cerebrum, otak kecil, cerebellum, ataupun hipofisis dan yang lainnya. Sekarang kita masuk kepada, ini penting. Apa enggak siapkan di sini, lupa. Maka sekarang kita masuk kepada bab yang keempat. Dan di bab yang keempat ini kita berpindah dari hubungan kepala dengan penyakit jihaz at-tanaffusi. Apa tanafus? Pernapasan. Maka di ilmu kedokteran masuk kepada sistem pernafasan. Maka perlu diketahui apa itu dinamakan sistem pernafasan dan apa organ-organnya seperti pelajaran yang lalu. Kita telah menyelesaikan sistem reproduksi. Maka apa penyakit sistem reproduksi dan kembali ke organ tubuh apa? Maka organ tubuh dari sistem reproduksi seperti Mr. P, Mrs. P, lato-lato, dan bagian perempuan seperti rahim dan kandung telur yang menghasilkan ovum dan seterusnya. Maka di sini kita berpindah ke bab yang keempat, amrad jihaz at-tanaffusi. Penyakit yang berhubungan dengan sistem pernafasan. Maka di sini kita mempelajari ilmu kesehatan. Apa saja anggota-anggota badan dari sistem pernafasan? Terus penyakit apa saja? Nah, terus pengobatannya titik-titik yang berhubungan dengan organ-organ pernafasan itu apa? Itulah yang dituntut bagi seorang terapis. Maka kelebihan dari ilmu refleksologi, dia nanti akan beristimbat dari titik-titik ini untuk melaksanakan pengobatan. Maka amrad jihaz tanaffusi, penyakit yang berhubungan dengan sistem pernafasan. Pertama kita harus mengetahui apa itu alat pernafasan. Ayo, apa alat pernafasan? Pertama, telinga. Iya. Bukan. Kaki. Kan untuk nafas kaki, bukan. Maka yang pertama adalah hidung. Maka hidung kita bernafas, memasukkan oksigen ke paru-paru. Berarti setelah hidung, apa yang kita pelajari dulu di sini? Tenggorokan. Maka tenggorokan masuk kepadanya juga tonsil di sini. Maka masuk tenggorokan, setelah masuk tenggorokan, dia masuk kepada pernafasan. Sebelum masuk kepada paru-paru maka ada dua lubang, yakni bronchus. Yang mana dua lubang ini pipa besar yang menyambungkan ke paru-paru. Maka itulah sistem pernapasan. Dan sistem pernafasan ini sangat dibutuhkan oleh tubuh. Karena tubuh kita sangat membutuhkan oksigen dalam setiap waktunya. Maka setelah kita mengetahui anggota badan dari
sistem pernafasan. Lalu apa penyakit yang berhubungan dengan sistem pernafasan? Pertama, az-zukam. Apa zukam? Influenza. Yang kedua, as-su'al. As-su'al yakni batuk. Dan di sini bisa jadi batuk kerjaan, batuk yang terus-menerus. Kemudian as-su'al ma'addam. Juga batuk yang berdarah dan berdahak. Dan begitu pun ar-rabu wasya'bai. Dia adalah penyakit bronkitis. Asya'bai maknanya cabang dari bronkus. Di saat meradang, maka dia mengeluarkan lendir-lendir. Sehingga bernapas itu susah. Orang-orang bronkitis. Dan selain susah bernapas, lendir banyak. Mengeluarkan dahak terus. Maka ini penyakit dari pernapasan bronkitis. Dinamakan asya'bi. Bahasa Arabnya. Bahasa Indonesianya sama. Bronkitis. Hasasiyah ma'arrobu. Dan hasasiyah adalah alergi dari pernafasan, bisa jadi dengan debu. Ataupun bisa jadi alergi dari bulu-bulu kucing. Maka ini akan membuat alergi sehingga dia sesak nafas. Ataupun dari asap-asap pembakaran, setiap orang mempunyai alergi. Maka orang bersih-bersih menyapu, tiba-tiba dia batuk. Kemudian sesak nafas. Orang bersih-bersih kemudian membakar sampah. Asapnya masuk kamarnya. Susah. Kasihan orang-orang yang alergi. Maka alergi bisa berhubungan dengan pernafasan. Seperti debu, bulu kucing, asap, bahkan asap rokok. Maka kenapa merokok itu haram? Karena dia merugikan diri dan merugikan orang lain. Berapa dari orang-orang yang robu, orang-orang yang kena asma, dan asma termasuk dari alergi juga. Di saat terkena sesuatu debu atau dingin yang sangat dingin, terhisap, maka langsung batuk-batuk dan berlendir dan menjadi sesak nafas. Karena asap rokok yang mengganggu kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan juga iltihabat ar-ra'wi, al-had wasil. Dan juga sil adalah penyakit TBC. Dan juga penyakit pneumonia ataupun saluran pernapasannya dalam keadaan infeksi. Atau ar-rabu, penyakit asma. Ataupun iltihabat al-hanjarah, kerongkongan kita dalam keadaan infeksi. Dan iltihabat juyub al-anf. Apa itu iltihabat juyub al-anf? Kita pindah ke hidung. Lihat di hidung kita, dari alat pertama kita bernapas di sini, di dekat bawah mata kita dua ini, ada kantung dinamakan kantung sinusitis. Bagi orang-orang yang iltihabat, terjadi infeksi pada sinusitis, maka sinusitisnya di sini akan mengeluarkan lendir terus, sehingga hidung ini akan terus tersumbat. Dan di saat terus tersumbat hidung, oksigen akan susah untuk masuk karena penyumbatan, maka dia nanti akan sakit kepala. Orang-orang sinusitis sakit kepala di sini. Di sini ada penyumbatan. Maka itu pun bisa dipijat di titiknya. Dan godruful anf. Godruful anf adalah di mana hidung kita mengalami seperti polip. Maka inilah penyakit-penyakit pernapasan dari jenis-jenisnya. Maka sekarang setelah kita mengetahui organ pernafasan dan penyakit-penyakit pernafasan, sekarang obatnya apa? Maka jika kita hanya mempelajari ilmu kesehatan, itu sudah banyak berfaedah. Karena kita mengetahui jika
ada penyakit, kita bisa mengklasifikasikan, oh penyakit pernafasan, oh penyakit tadi tentang persendian, oh penyakit berhubungan dengan kepala, oh penyakit sistem reproduksi. Setidaknya kita mengetahui anggota badan kita, seperti orang yang mempelajari mekanik motor. Maka mudah bagi dia berjalan ke kebun, berjalan ke hutan, mogok motornya. Tidak nyala. Mudah bagi dia karena sama seperti kita mengetahui organ tubuh kita, dia mengetahui organ tubuh motor. Kenapa motor tidak nyala? Maka motor menyala karena pertama, lancarnya misalnya sistem pembakaran. Dan sistem pembakaran yang menjadi tenaga itu apa? Misalnya bensin. Bensinnya lihat, ada. Pemeriksaan kedua misalnya api. Karena bensin itu dibakar. Dan kemudian menyebabkan bergeraknya katup dan sebagainya. Maka pembakaran ada nggak? Dilihat busi. Di selah dan seterusnya businya nyala. Pembakaran bagus. Lalu apa lagi? Nah di situ dia akan mengetahui dari mana, apa penyebab dan sebagainya. Maka orang-orang yang mekanik, terutama mekanik motor, mekanik mobil mogok pun mudah. Apa yang berhubungan dengan bisa berjalannya mobil dengan lancar, maka dia mengetahuinya. Sehingga di saat tidak mau bergerak mobil dan seterusnya dia tahu penyebabnya. Begitupun badan ini. Dengan hanya mengetahui saja ilmu kesehatan, kenapa dia sakit? Karena bla bla bla. Maka itu saja sudah alhamdulillah agar kita bisa menjauhi dari penyakit yang ada. Jika diketahui kok dia nafasnya tersenggal-senggal, oh itu karena dia terkena penyakit pernafasan. Kenapa sebabnya? Demikian dan demikian, maka bisa dijauhi dari penyebab dan juga bisa diobati. Maka dari pengobatan di sini kita akan terfokus kepada titik-titik yang berhubungan dengan pernafasan. Maka titik-titik yang berhubungan dengan pernafasan tentunya dia adalah paru-paru. Maka untuk penyakit jenis ini yang paling penting adalah pertama titik pernafasan yang berhubungan dengan sistem pernafasan. Maka yang pertama nomor 14, ri'ah wa sya'bai. Dia adalah paru-paru dan juga cabangnya. Apa itu cabangnya? Saluran bronchus. Maka ini yang dipijit. Maka nomor 14 di sini yang sangat penting. Dan kemudian disebutkan juga yang berhubungan dengan pernafasan seperti nomor 45 lauzatain, yang mana lauzatain ini adalah tonsilitis, dan begitu pun nomor 13 yang termasuk gudah tiroid dan paratiroid. Dan begitu pun nomor 43, yang mana 43 ini adalah sodr, yakni dada. Dan nomor 44 ini adalah diafragma. Maka diafragma dan juga sodr 43, 44 ini titik yang harus banyak dipijat di saat mengobati sistem pernafasan. Karena diafragma hajiz baina sodr wal batn, dan sodr 43, 44 dan 45 itu semuanya berhubungan dengan sistem pernafasan jika di atas dari kaki. Dan jika di bawah dari kaki maka nomor 14 dan nomor 13 itu diperbanyak. Karena ini masuk kepada paru-paru dan saluran pernafasannya. Maka ini dari contoh-contoh
titik-titik yang berhubungan dengan amrod jihaz at-tanassuli. Lalu prakteknya bagaimana? Prakteknya sama. Pertama dipijit solar plexus, kemudian adrenalin, maka barulah dipijat titik-titik seperti nomor 14 paru-paru dan juga semua sistem pernafasan. Dan di atas kaki seperti nomor 43, yang mana 43 ini adalah sodr, dan 44 yang melintang, dia diafragma. Dan juga nomor 41, kenapa penting? Karena dia berhubungan dengan limfa, namun limfa yang berhubungan dengan as-sodr, yakni dada. Sehingga nomor 41 pun sangat penting. Kemudian juga titik dari hidung. Yang mana titik dari hidung nomor 6, di sini juga penting untuk sinusitis dan untuk pengambilan udara dan influenza yang tersumbat dari hidung. Maka di titik nomor 6, titik hidung, al-anf, itu juga sangat penting. Maka ini yang akan kita praktekkan dari amrod jihaz at-tanaffusi. Maka inilah dari jihaz at-tanaffusi, penyakit az-zukam, as-su'al kuhah, was-su'al ma'addam, warobu, wa kadzalika iltihabat al-hanjarah, iltihabat juyubul anfiyah ataupun sinusitis, dan juga as-sya'bi yani bronkitis, wa kadzalikal hasasiyah ma'ar-robu. Ar-robu asma sababuhu hasasiyah. Asalnya robu itu seseorang nafasnya menjadi sempit, dan sebagainya, itu dikarenakan robu. Dan robu itu asma asalnya dia karena hasasiyah ataupun alergi. Maka kalau ditanya nanti dokter-dokter setelah mengobati orang-orang yang terkena asma, apa yang bisa membangkitkan kepada kamu sesak nafas, asma, jauhi. Akan ditanya, coba setiap orang mengetahui, saya terkena asma biasanya karena di saat menyapu, udah kena asma. Jauhi untuk menyapu di kelas atau menyapu di rumah. Kalau di kelas petugas sapu dijauhi dari menyapu kelas misalnya. Dan kemudian saya kalau minum es dingin, minum dingin seperti sekarang, bismillah. Maka setelah minum es langsung tenggorokan ini mengeluarkan dahak dan asma robu. Apalagi saya kalau membelai-belai kucing, ada kucing Anggora di rumah ataupun kucing Persia, bulunya itu mudah terbang. Ya sudah, dijauhi. Atau di saat main kucing, memakai masker. Dan sebagainya. Dan jangan dicium-cium kucingnya. Agar tidak mendekati kepada bulunya. Maka apa yang menyebabkan bahkan pembakaran-pembakaran seperti orang yang merokok, maka jauhi dari orang yang merokok di rumah. Dan juga dari pembakaran-pembakaran sampah, jauhi untuk tidak membakar sampah di sebelah rumahnya, di sebelah kamarnya, dan seterusnya. Maka ini dinamakan al-hasasiyah ma'ar-robu. Maksudnya penyakit robu asma yang disebabkan dari alergi. Maka ini yang bisa mungkin kita berikan dari dua sistem penyakit ini. Maka sistem penyakit yang ketiga tadi berhubungan dengan kepala, maka ihtimam dengan titik-titik otak nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 dan seterusnya. Sekarang praktek. Dan juga amrod jihaz tanaffusi. Berarti titik-titik yang harus kita berikan tadi apa? Apa itu organ pernafasan? Pertama hidung. Berarti titik hidung nomor berapa? 6. Setelah hidung hanjarah. Nah, titik hanjarah. Kita berikan stimulasi pada titik hanjarah. Di mana titik hanjarah telah kita lewati. Nomor berapa titik hanjarah? 48. Maka begitu pun nomor 49.
8 hanjarah wa tanaffus. Dan begitupun dari titik paru-paru 14 dan juga dari titik-titik di atas kaki yakni sodar dan diafragma dan juga titik-titik limpa yang berhubungan dengan pernafasan seperti di atas kaki nomor 41. Maka ini semua akan kita praktekkan sekarang, dan jangan lupa sistem pembuangan feses ataupun pembuangan urin itu pun harus dilaksanakan. Ayo sekarang siapkan praktek. Maka kita tutup dari teori ini. Sekarang kita masuk pada praktek.